Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Via ya. Saya menggunakan aplikasi Medibank dengan ukuran 2000 kali 2000 pixel. Terus DPI-nya aku pakai 300 DPI. Nah, di sini teman-teman, saya ada 3 foto untuk referensi saya saat gambar ilustrasi kali ini. Nah, tapi saya pakainya 2 foto aja ya. Nah, di sini teman-teman yang belum tahu tentang aplikasi Medibank bisa tonton pengenalan toolsnya dulu ya, yang sudah di-share di awal. Di sini saya mau tracing si foto Gunung Bromo. Jadi saya masukkan foto ke dalam aplikasi Medibank, lalu saya kurangi opacity-nya, saya tambah 1 lapisan atau 1 layer baru, saya letakkan di atas sketsanya nih, karena saya mau tracing untuk sketsanya. Nah, di sini tuh saya pilih tracingnya foto karena kalau kita tracing kalau kita tracing gambar orang, ilustrasi orang itu nanti jatuhnya kita kan plagiat ya. Jadi di sini saya menghindari itu. Dan untuk tracing fotonya ini juga saya nggak 100% sama. Teman-teman silahkan berkreasi aja, nggak harus sama dengan yang saya pakai, nggak harus sama dengan foto yang saya pakai gitu. Cuma kali ini kita bikin temanya itu Gunung Bromo gitu ya. Teman-teman silahkan pakai foto sendiri boleh, atau menggunakan foto yang saya pakai boleh. Dan di sini itu saya mau buat pohonnya itu nggak ada daunnya ya, jadi kayak ranting-ranting aja. Selanjutnya di bawah juga saya mau tambahin si ranting-rantingnya. Terus untuk untuk pohon-pohon yang ada di bawah itu nanti kita pakai brush khusus aja deh. Maksudnya pakai brush lain gitu, nggak harus sama seperti yang ada di foto gitu. Kita berkreasi dengan brush-brush yang ada di Medibank. Untuk teman-teman yang mau menggunakan aplikasi lain, silahkan. Hanya saja disesuaikan aja ya dengan tools-toolsnya, karena saya nggak memberikan tutorial tutorial dengan dengan aplikasi lain gitu. Nah, ini foto kedua saya besarkan. Di sini saya mau tracing si pegunungannya dan Gunung Bromonya ini. Untuk step-stepnya, teman-teman kalau ini terlalu pelan bisa diatur ya di pengaturan YouTube-nya, kecepatannya itu dipercepat. Nah, ini untuk foto yang pertama itu saya tutup matanya ya, saya tutup dulu. Nah, di sini saya buat apa ya? Saya buat sesuai seperti foto nih. Jadi ada awannya, terus bentuk-bentuknya ini saya tracing aja. Tapi untuk penggunaan brush itu nanti kita pilih lagi. Jadi nggak 100% tuh kayak foto gitu loh teman-teman. Jadi tetap ada teksturnya gitu. Nah, kita cari aja brush yang mirip dengan daun, terus kayak pasir-pasir. Nah, seperti itu. Di part ini videonya saya cepetin ya teman-teman, supaya menghemat waktu. Oke, nah kalau sudah selesai nih, pokoknya teman-teman bikin gambaran di pikiran teman-teman, nah pokoknya bentuknya seperti ini gitu. Nah kalau udah foto 2 tadi yang untuk referensi itu kita kecilkan ukurannya, kita taruh pojok di atas nih. Saya mengecilkannya menggunakan zoom in zoom out ya. Nah terus digeser aja. Nah, kalau udah dikunci supaya nggak kecoret atau kita salah layer gitu, mungkin salah kecoret gitu. Nah, kalau udah dikunci itu kita mau coret-coret atau kita mau zoom in zoom out itu udah nggak bisa ya. Selanjutnya kita balik ke sketsa. Sketsanya ini dikurangin kegelapan atau opacity-nya. Terus kita mulai mewarnai di bawah sketsanya. Jadi tambah lapisan baru ya atau layer baru di bawah sketsa. Jadi usahakan sketsanya itu diletakkan di paling atas. Pokoknya di atas lapisan yang kita gambar gitu ya. Oke, saya mau buat si background-nya.
Sebelumnya aku mau jelasin nih brush apa aja sih yang bakal aku pakai gitu. Di sini ada pensil rock yang mungkin saya pakai, terus fluffy pastel, terus ada brush pen itu mungkin akan saya pakai. Ini juga ada airbrush. Airbrush itu saya bakal pakai di awannya mungkin kurang lebih lah ya. Terus ini ada fluffy watercolor juga. Ini bisa untuk awan. Ini saya jelasin dikit-dikit ya. Terus saya bingung nih saya atau aku aja deh kali. Nah, teman-teman yang belum belum punya brush-brush ini bisa download dulu. Kalau masih bingung cara downloadnya, bisa tonton di pengenalan tools lagi ya. Selanjutnya untuk daun-daun yang ada di bawah ini, saya mau coba brush brush apa ya? Brush daun juga bagus, brush petal. Mungkin saya pakai brush petal aja deh. Atau apa ya, petal 2 ini. Nah, ini saya pakai petal 2. Yang belum punya bisa download dulu ya. Oke, udah dijelasin untuk brush-brushnya. Ini saya hapus ya lapisan yang tadi dicoret-coret dengan brush. Selanjutnya, saya suntik warna si langitnya. Saya pakai gradiasi yang setengahnya transparan ya teman-teman. Jadi ini pilih yang paling kanan. Nah, di sini saya pilih warna biru aja. Terus saya tambah lapisan baru lagi. Di sini mau buat awannya. Aku mau pakai awannya itu yang kayak sebelah kiri, kayak foto sebelah kiri. Ini tuh menggunakan airbrush, teman-teman tinggal tarik-tarik aja. Terus nanti kita smooth, bisa juga di blur supaya dia tuh kayak ketarik-tarik gitu. Nah, ini saya pakai ukurannya 211 pixel, terus opacity-nya 13 pixel. Nah, ini referensinya ditutup dulu supaya kelihatan ya awannya. Kalau sudah, ini pilih brush smooth. Smooth. Kalau belum punya bisa download dulu. Nah, ini tuh tinggal ditarik-tarik ya supaya kayak awan beneran. Dengan opacity-nya full, terus ukurannya 126 pixel. Ini kalau ukuran sama opacity itu nggak harus sama ya teman-teman. Silahkan diatur-atur aja ukurannya sama opacity-nya. Yang penting nanti hasilnya ya jangan jauh-jauh banget lah dari hasil akhir saya ya. Soalnya kalau terlalu jauh juga nanti kalau dikoreksinya jadi banyak banget yang dikoreksi. Lapisan awannya bisa diberi nama ya supaya tidak terhapus. Selanjutnya tambah lapisan baru lagi. Kita mewarnai gunungnya. Di sini aku pakai brush pen. Terus nanti bagian bawahnya diisi, bagian dalam ya, dalamnya diisi menggunakan ember cat. Yang belum tahu tentang ember cat atau bucket tools itu bisa tonton pengenalan tools lagi. Nah, jangan lupa ya objeknya diubah lapisan, lalu expand atau mengembangkannya ditambahkan di atas dua. Untuk gunung selanjutnya juga caranya sama, ini tambah lapisan baru terus dibuat gunung-gunungnya. Ini saya cepetin ya videonya. Selanjutnya, tambah lapisan baru. Kita buat awannya menggunakan fluffy watercolor 3. Ini langsung pilih aja warna putih. Nah, opacity dan ukuran brushnya silahkan selera teman-teman aja ya. Di sini tinggal diusap-usap aja untuk awannya.
Di layer atau lapisan yang sama, saya mau buat si asap asap dari gunungnya itu yang bagian kiri. Nah, itu masih menggunakan beras yang sama ya. Hanya saja ukurannya dikecilkan. Ini tinggal disesuaikan aja ya bentuknya. Diberi nama ya layernya supaya tidak terhapus. Lanjut tambah lapisan baru, saya mau nambahin pohon-pohon yang ada di bawah. Seperti yang tadi aku bilang ya, mau pakai beras petal 2. Kalau di Ibispen itu ada kayak beras dedaunan ya, itu boleh dipakai. Silahkan aja. Sesuaikan ya ukurannya teman-teman. Pokoknya kita bikin bentuk kayak segitiga gitu. Hanya saja tidak beraturan. Ya pokoknya kayak pohon-pohon gitulah. Bentuk-bentukan pohon itu seperti apa gitu. Nanti pokoknya kita apa ya? Kita akalin warnanya aja. Warna gelap terangnya supaya kelihatan kalau ini pohon gitu. Tambah lapisan baru lagi, kita mewarnai pohonnya. Di sini pakai pensil rock atau pakai brush pen juga boleh sih. Silakan aja, silakan berkreasi. Nah, ini tinggal diikutin aja si sketsanya. Terus bagian dalamnya bisa diisi menggunakan ember cat ya. Tapi pastikan tidak ada celah saat pakai ember cat. Untuk ranting-rantingnya kita buat tidak beraturan aja ya teman-teman. Silahkan dibuat sekreatif mungkin. Oke, alhamdulillah tahap mewarnai yang sudah selesai. Kita lanjut kasih shading, terus kayak kasih warna-warna gitu ya. Kasih shading, terus warna lain, terus kasih highlight juga boleh gitu. Nah, kita lihat dulu nih, dibesarin tuh si gunungnya kayak apa. Nah, jadi gunungnya itu bagian bawahnya kayak ada awannya gitu ya, si gunung yang paling belakang. Terus kayak ada warna-warna hijau-hijau dikit gitu ya teman-teman, biru muda sama hijau gitu. Sekarang ini si layer gunung yang paling belakang itu dilindungi alfa, diprotek alfa dulu. Terus ini tuh ini tuh aku tambahin pakai brush pen ya. Pakai brush pen, tinggal dicoret-coret aja. Pokoknya ikutin aja tutorial ini. Jadi ini tuh kayak dikasih highlight gitu ya, kayak gunung tuh kayak cendolannya gitu ya. Terus itu tuh nanti bagian bawahnya aku mau blur menggunakan brush blur yang belum punya download dulu. Bisa juga sih sebenarnya menggunakan brush smooth, tapi kalau brush blur tuh nanti hasilnya lebih oke menurutku. Jadi ini tinggal dibentuk-bentuk aja ya. Tidak beraturan. Teman-teman lihat referensinya seperti apa. Kalau gunung kan bentuknya nggak beraturan ya. Oke, pokoknya kayak gitu deh. Videonya setelah ini agak dicepetin dikit karena memang makan waktunya lumayan banyak. Pokoknya caranya
brush pen, dan brush blur. Oh iya, jangan lupa ya sering-sering disimpan kalau pakai Medibank, soalnya dia gampang-gampang tiba-tiba keluar sendiri aplikasinya. Nah, ini kan udah jadi nih. Nah, itu aku siapin brush blurnya. Itu bagian bawah-bawah itu di blur teman-teman, supaya warna itu nyatu dengan warna dasarnya. Selamat mencoba ya. Oke, ini udah jadi ya. Teman-teman bisa tambahin warna-warna agak-agak toska itu ya, bagian bawahnya ada kayak ada awan-awannya gitu. Ini menggunakan air brush aja cukup. Opacity-nya rendah aja nih. Di sini aku pakainya 13% aja. Nah, kalau udah kita lanjut pindah ke layer selanjutnya, yaitu penggunungan yang kedua. Ini caranya masih sama ya, menggunakan brush pen dan brush blur. Silahkan silahkan apa ya, silahkan diperhatikan aja ya videonya. Pokoknya brush pen dan brush blur. Di sini aku tambahin warna coklat tua supaya apa ya, ini bagian gelapnya. Terus nanti aku juga mau tambahin warna hijau, warna agak-agak biru juga. Teman-teman silakan sambil lihat si referensinya ya. Jadi kita bentuknya nggak jauh-jauh gitu dari si foto aslinya. Pokoknya ini nanti jadinya apa ya? Pokoknya ada bagian gelapnya, ada kayak guratan-guratan yang terangnya biru muda atau hijau gitu. Di sini setelah aku blur, aku tetap ini ya tambahin warna hijau lagi gitu supaya warnanya lebih kelihatan gitu. Terus warna gelapnya itu juga nanti ditebelin lagi. Kalau sudah seperti gunung yang pertama itu di bagian bawahnya ditambahin awan gitu ya. Di sini aku juga tambahin agak-agak biru-biru gitu di bagian atas. Terus ada bagian yang gelap juga, bagian awan juga di bagian bawah. Ini aku pakainya Fluffy Watercolor 3 supaya sama dengan awan yang bagian depan Gunung Bromonya.
Selanjutnya kita pindah ke Gunung Bromonya, jangan lupa dilindungi alfa ya teman-teman. Kita zoom dulu nih gunungnya, kita mau bikin kayak mana gitu. Nah, ini kan ada warna hijau tua, ada warna hijau aja, terus kayak hijau pupus nih bagian atasnya. Nah, itu kita buat garis-garis saja, seperti contoh, seperti fotonya ya, kurang lebih lah. Pokoknya silahkan berkreasi aja ya teman-teman. Kalau untuk aplikasi Ibis Pen, teman-teman bisa menggunakan pen Felty Pen. Brush pennya ini Felty Pen, terus blurnya itu menggunakan kekaburan ya kalau Ibis Pen Indonesia. Nah, itu silahkan diatur aja ukurannya. Kalau di blur kekaburan di Ibis Pen itu juga kayaknya ada beberapa pilihannya ya. Tahu aku cuma lupa-lupa juga. Terus ditimpa lagi nanti dengan warna hijau tua untuk area bawahnya, terus hijau pupus lagi untuk area atasnya. Terus nanti terakhir juga aku mau tambahin kayak brush daun-daunan gitu. Pura-puranya pohon ya, pohon yang kelihatannya dari jauh. Itu nanti menggunakan Fluffy Watercolor 2. Itu tapi nanti terakhir, agak terakhiran. Nah, udah. Jadi ya gunungnya ini mau tambahin si Fluffy Watercolor 2 untuk efek kayak daun-daun di pohon gitu ya, teman-teman. Apa sih namanya ya? Pokoknya kalau di zoom kan kayak ada pohon-pohonnya gitu ya. Nah, pura-puranya inilah. Tinggal dituain aja warnanya. Oh iya, untuk keseluruhan warna-warna nggak warna-warna gambar aku kali ini itu aku ambil dari foto ya. Jadi suntik foto aja. Silahkan berkreasi aja. Kalau teman-teman mau warnanya lain daripada yang lain ya boleh. Selanjutnya, aku pindah ke lapisan awan. Jangan lupa dilindungi alfa dulu. Ini kan menggunakan Fluffy Watercolor 3 ya waktu mewarnainya. Terus shadingnya juga menggunakan Fluffy Watercolor 3. Hanya saja opacity-nya dikurangi nih kalau untuk shading. Ini aku cuma mau nambahin warna agak gelap di area bawahnya, terus agak-agak kuning gitu deh di bagian atasnya.
Lanjut, kita pindah ke lapisan pohon. Pohon-pohon yang menggunakan brush petal 2 tadi, itu jangan lupa dilindungi alfa. Kita balik lagi menggunakan brush petal 2. Nah, di sini untuk shadingnya teman-teman bisa bisa dikurangi opacity-nya ya. Atau bisa juga sih kalau mau pakai brush dengan opacity full, hanya saja ya pinter-pinter pakai warnanya ya. Di sini aku mau pakai warna gelap di area bawah dan area kanannya. Nanti area kirinya itu aku mau tambahin warna yang lebih terang. Ini aku tambahin warna orange sedikit nih, supaya kayak daun-daunnya itu ada oranye-oranye dikit gitu ya teman-teman. Variasi aja. Lanjut kita ke apa nih? Ke batang-batang dan ranting-ranting itu jangan lupa dilindungi alfa dulu ya. Kalau udah dilindungi alfa, baru nih menggunakan brush fluffy pastel. Ini aku pakainya brush yang bertekstur ya. Opacity-nya 15% aja cukup, tapi nanti untuk timpah warna gelapnya itu opacity-nya dikurangi supaya warnanya itu nyambung warnanya itu apa ya? Ngeblend gitu ya, nyatu gitu loh warnanya. Itu di sini menggunakan 3 warna ya. Itu kan ada coklat muda, coklat coklat apa ini? Coklat lah, coklat untuk warna dasarnya. Terus saya pakai warna merah tua untuk highlight-nya. Terus tambahin warna coklat kehitaman ini untuk shadingnya. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Nah, kalau udah itu bagian antara warna gelap sama warna terangnya itu timpah lagi menggunakan warna coklat dasar yang pertama tadi kita pakai. Untuk sentuhan terakhir, yalah, sentuhan terakhir ya. Ini tuh ujung-ujungnya dihapus ya teman-teman. Ini kan kalau teman-teman mau pakai lancip, itu sebenarnya ada brush pen sharp. Kalau di Ibis Pen tuh di pen gitu. Karena tadi tuh saya nggak ada niatan pengen ujungnya lancip, karena biar variasi. Nah ini tuh ujungnya ada yang lancip, ada yang tumpul gitu. Nah kalau mau lancip tinggal dihapus aja ya ujung-ujungnya. Aku kayaknya mau balik ke gunungnya nih, Gunung Bromonya. Nah, ini tuh kayaknya warnanya kurang apa ya, kurang agak pupus gitu hijaunya. Ini aku mau tambahin menggunakan air beras aja. Dikasih hijau apa sih, hijau hijau kekuningan, hijau pupus gitu ya teman-teman, agak coklat gitu deh untuk atasnya. Teman-teman silakan lihat referensinya itu kan agak-agak hijau-hijau gimana gitu. Ini menggunakan air beras aja. Aku juga tambahin warna agak kekuningan nih di bagian atas si gunungnya. Ini masih menggunakan air brush ya, hanya saja opacity-nya dan ukurannya disesuaikan aja.
Nah, ini tuh udah selesai teman-teman. Gampang kan? Gampang dong. Video tutorialnya aja 31 menit doang nih. Terakhir, tambah lapisan baru, terus kasih watermark. Kenapa sih kok dikasih watermark? Supaya gambar kamu nggak dicolong orang, teman-teman. Gitu. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mempraktekkan, yang sudah menyaksikan video ini. Semoga Allah mudahkan dalam mempraktekannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu karya teman-teman semua.